Selamat siang, Kak. Siang, Ibu. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, sebelum masuk ke ruangan ini, saya punya aktivitas apa? Tadi saya bermain bola takraw dengan teman-teman Ibu. Wah, kelihatannya seru sekali ya. Ya, Ibu, cukup seru karena itu juga hobinya saya, Ibu. Ah, bagus. Jadi, bagaimana kabar saya hari ini? Kabar saya cukup baik, Ibu. Baguslah kalau begitu, tapi Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu terlihat seperti murung, kurang tersenyum, dan itu juga dilihat dari guru-guru lain kalau kamu kurang aktif dalam mengerjakan tugas, terus kurang bersemangat dalam kelas. Apakah ada yang bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Ibu di sini bukan untuk menghakimi, Ibu hanya mendengarkan cerita dari kamu. Apa yang terjadi sampai mengakibatkan kamu bersikap seperti ini? Saya merasa sudah tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik lagi, Ibu. Saya rasa semuanya menjadi susah dan kelihatannya saya menjadi orang yang paling bodoh di kelas ini. Kok bisa kamu merasa seperti itu? Tapi sebelumnya terima kasih, Ibu sangat apresiasi karena kamu sudah berani mengungkapkan dan juga sudah menunjuk kepada Ibu. Sekarang bisakah kami ceritakan kepada Ibu secara spesifik apa yang sebenarnya kamu lakukan ketika ada pelajaran yang kamu merasa sulit, misalnya di pelajaran matematika atau kimia? Saya cuma diam aja, Ibu. Kadang malah melamun. Pikiran saya kemana-mana, tidak bisa konsentrasi saat pelajaran berlangsung, Ibu. Terus kalau dapat tugas, saya lihat soalnya susah, langsung saya tutup bukunya dan saya lebih memilih main HP dan tidur, Ibu. Terima kasih karena saya sudah menunjuk kepada Ibu. Jadi di sini kalau saya dihadapkan dengan mata pelajaran yang tidak dilihat, sepertinya memang saya tidak bersemangat, tidak bersemangat. Saya akan menggunakan pandangan dari buku atau buku hanya lebih fokus pada HP. Apakah yang Ibu bisa seperti itu? Iya, betul, Ibu. Baik, sekarang kita mulai evaluasinya ya. Apakah tindakan seperti melamun, tidak mengerjakan tugas, main HP, membentuk buku mata pelajaran yang saya tidak suka, apakah itu semua memang besar untuk mendapatkan nilai yang bagus? Sepertinya tidak, Ibu, karena dengan sikap yang saya lakukan begitu, malahan membuat saya tidak bisa mencapai tujuan saya, Ibu. Lalu, apakah menurut Sari, perilaku seperti itu membuat perasaan bodoh yang Sari rasakan itu menjadi hilang atau justru semakin bertambah? Menurut saya, Ibu, dengan perilaku saya yang begitu, malahan membuat saya bertambah tidak mampu dan lebih stres lagi, Ibu. Lalu, jika tindakanmu seperti itu membuat kamu merasa tidak mampu, tambah stres, bahkan dalam nilai tadi kamu menurun, kamu jadi malas-malasan, kamu menciptakan pikiran bodoh dalam diri kamu sendiri, apakah kamu masih tetap mau bertahan dalam perilaku dan dalam pemikiran seperti itu, atau kamu ada berpikir untuk membuat tindakan apa untuk keluar dari pikiran seperti itu atau tindakan seperti itu? Ini, Ibu, saya tidak ingin seperti itu, Ibu. Saya ingin berubah, Ibu. Itu bagus, Sari. Sekarang mari kita buat rencana konkret. Apa yang ingin kamu rencanakan sekarang? Saya ingin nilai saya meningkat, Ibu, dan saya ingin lebih konsentrasi lagi saat belajar. Oke, itu tujuan yang jelas sekali. Terus
Terus apa tindakan kamu atau langkah kamu yang akan kamu ambil? Kita ambil dari langkah kecil. Mungkin saya harus lebih konsentrasi lagi dan lebih mendengarkan lagi saat guru menjelaskan itu. Bagus, tapi dengan mendengarkan saja itu abstrak. Jadi mungkin saya bisa memulai dari hal-hal kecil, contohnya seperti saya mau mencoba untuk mencatat 3 poin penting saat mata pelajaran ketika berlangsung, atau mungkin saya memberanikan diri untuk melontarkan minimal 1 pertanyaan dari setiap mata pelajaran yang dimulai. Mungkin dari kedua hal ini, apa kira-kira tindakan yang akan saya ambil? Mungkin saya bisa mencoba untuk mencatat 3 poin penting dulu, Ibu. Sempurna, itu adalah tindakan yang sangat jelas. Tapi, apakah saya bisa berjanji untuk melakukan hal ini mulai besok? Ya, Ibu, saya berkomitmen untuk bisa mulai melakukan apa yang sudah saya komitmen. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali kepada kamu. Jadi kamu harus ingat kalau saat kamu di dalam kelas memulai proses pelajaran kamu, terus ada godaan untuk main HP atau melamun, kamu sendiri yang mengendalikan diri kamu. Kamu yang mengendalikan diri kamu, dan kamu sudah tahu apa komitmen kamu di diri ini, dan kamu harus terapkan itu dalam kelas. Iya, Ibu, saya berkomitmen. Hari ini sangat penting sekali kegiatan apakah kita bisa bertemu seminggu lagi untuk mengenalkan bagaimana pengalaman yang bisa melakukan tentang bagaimana menikmati sejauh mana kamu berusaha dan apa yang sudah kamu dapat saat kamu berusaha untuk mengendalikan diri kamu. Iya, Ibu, kita bisa bertemu lagi, Ibu. Terima kasih kembali, Sari. Yakin kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri dalam proses belajar kamu. Sampai jumpa minggu depan, Sari. Iya, Ibu, sampai jumpa. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih, Sari, sudah melakukan untuk pertemuan kita lagi. Silakan menceritakan kamu dalam usaha untuk mencoba menempati janji kamu dalam. Ya, Ibu. Dalam diri saya ada perubahan. Dalam hal saya sudah mulai bisa mencatat 3 poin penting saat pembelajaran matematika ataupun berlangsung. Oke, bagus sekali, Sari. Bisakah kamu menceritakan lebih jauh pengalaman kamu? Awalnya saya agak canggung, Ibu, tapi setelah coba 2-3 kali, tapi kok rasanya saya jadi lebih fokus. Tapi kemarin pelajaran matematikanya sangat sulit, Ibu. Jadi saya sudah mencoba menerapkan komitmen itu, namun tidak bisa, Ibu, karena pelajarannya sangat sulit menurut saya. Jadi pada saat itu saya merasa gagal, Ibu. Tidak bisa menerapkan komitmen itu. Oh gitu. Jadi ada momen di mana saya merasa itu terlihat aman, tapi ada juga momen di mana itu menantang untuk saya. Iya, Ibu. Dari pengalaman Sari minggu ini mengenai mencatat, apakah dengan mencatat itu sudah sangat membantu Sari untuk memahami pelajaran atau merubah sifat-sifat Sari sebelumnya? Saya rasa itu cukup efektif, Ibu, untuk pelajaran yang menurut saya mudah, namun untuk pelajaran yang sulit itu membuat saya kewalahan, Ibu. Oke, baik. Kamu punya penilaian yang sangat jeli. Namun, apa tindakan kamu saat menghadapi pelajaran yang sangat sulit? Mungkin saya perlu bertanya, Ibu, tapi saya malu untuk bertanya. Sepertinya bertanya adalah satu kemungkinan.
Apakah mungkin kamu punya kemungkinan lain selain bertanya? Mungkin jika ada pelajaran yang sulit saya mengerti, saya mencoba untuk mencatatnya dan bisa bertanya kepada teman yang mungkin lebih pintar ataupun saya bisa cari di internet itu. Bagus sekali, kamu sudah mengidentifikasi beberapa ide-ide yang berbeda. Namun, kira-kira menurut kamu ide-ide mana yang akan kamu coba? Saya rasa mencatat poin yang tidak bisa saya mengerti dan bertanya kepada teman, menurut saya itu jauh lebih bisa saya lakukan dan tidak menantang bagi saya. Itu terdengar seperti sebuah langkah yang sangat realistis. Seperti apa rencana spesifiknya, misalnya kepada siapa dan kapan kamu akan memulai melakukan tindakan seperti itu? Saya akan bertanya kepada teman sebangku saya yaitu Dinda. Setelah jam istirahat, saya bisa bertanya dan membuka catatan saya yang saya tandai materi yang sulit saya pahami. Rencananya sudah sangat jelas dan itu ada dalam tindakan. Nah, apakah kamu bisa berkomitmen untuk melakukan tindakan tersebut? Ya Ibu, saya berkomitmen. Bagus sekali Sari, Ibu sangat mengapresiasi tindakan kamu dan juga usaha kamu minggu ini. Bukan hanya karena kamu mencoba, tapi juga karena kamu bisa melihat apa yang bekerja dan apa yang perlu disesuaikan itu adalah keterampilan yang sangat penting untuk kamu lakukan. Jadi kamu harus perlu meningkatkan komitmen atau setiap pikiran-pikiran positif tentang usaha yang besar dan tindakan yang akan kamu ambil untuk membawa hal positif itu lebih dekat kepada kamu. Ya Ibu, terima kasih untuk bantuannya Ibu. Dengan berbincang dengan Ibu, saya merasa lebih punya cara untuk bisa mengatasi masalah kesulitan belajar saya Ibu. Ibu senang sekali dengan apa yang sudah kamu usahakan, apa yang komitmen yang sudah kamu bangun. Tapi kamu perlu ingat bahwa semua itu ada dalam kendali kamu sendiri. Jadi kamu yang menentukan pilihan dan juga tindakan serta langkah yang akan kamu ambil. Ibu selalu di sini untuk mendengarkan cerita-cerita apapun itu. Jadi kalau merasa kesulitan atau ingin berbagi cerita, silakan bercerita kepada Ibu. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga Sari, sampai jumpa. Ya Ibu, terima kasih.